Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, serta berbagai macam kenikmatan lainnya, sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Kemudian salawat berangkaikan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi Muhammad, dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Ananda semua, hari ini silakan coba dulu diperhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Nah, kira-kira dari gambar tersebut apa yang terlintas dalam apa yang bisa kita pikirkan gitu, apa yang terlintas dalam pikiran Anda semua jika kita melihat dari gambar tersebut, ya tentang Al-Quran ya. Nah, sesuai dengan gambar yang ditunjukkan tadi, maka hari ini kita membahas tentang Al-Quran. Adapun judul besar di sini adalah mohon maaf, Al-Quran adalah wahyu Allah. Nah, Al-Quran adalah wahyu Allah pada bab pertama. Nah, itu adalah pembahasan materi kita pada hari ini. Nah, kemudian Anda semua, setelah adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu harapkan setelah kita mempelajari materi sekarang, maka Anda semua dapat memahami tentang bisa menjelaskan tentang apa saja pengertian dari Al-Quran menurut para ulama, kemudian apa saja nama-nama dari Al-Quran, dan kemudian menunjukkan bagaimana, seperti apa sih orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran. Nah, itu dia ya. Kemudian ada beberapa poin yang harus kita bahas di sini. Bu, silahkan dilihat peta konsepnya. Yang pertama ada nama-nama dari Al-Quran, kemudian ada pengertiannya, kemudian ada perilaku Qurannya. Nah, oke Anda semua, sekarang kita bahas poin pertama dulu tentang pengertian dari Al-Quran. Nah, Anda semua, pengertian Al-Quran itu ya kita bahas dari segi definisi pemahaman tentang Al-Quran, baik dari segi etimologinya maupun terminologinya. Maka ada beberapa pendapat menurut para ulama. Yang pertama kita bahas tentang menurut Al-Lihyani, yang mana di sini dikatakan bahwasanya Al-Quran itu merupakan bentuk kata benda atau inti dari masdar kata kerja dari qara'a yang berarti membaca. Nah, dari kata tersebut maka Al-Quran bisa kita artikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Kemudian potongan perubahan-perubahan atau tasrifnya adalah maqru'u, Qur'anan, yaqra'u, dan qara'a. Nah, kemudian kata Al-Quran selanjutnya digunakan untuk menamai kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Dan beberapa ulama juga mengikuti tentang pendapat ini. Nah, kalau kita lihat dari dalil tentang pendapat tersebut, kita bisa melihatnya pada Quran surah Al-Qiyamah di ayat ke-17 dan juga ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Nah, yang artinya sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Nah, itu adalah pendapat yang pertama ya. Kemudian kita masuk pada pendapat yang kedua, yaitu menurut Al-Asy'ari, bahwasanya kata Al-Quran itu berasal dari lafaz qarana yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian kata ini juga dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian pendapat ini juga didasarkan atas surat-surat atau ayat-ayat dan huruf-huruf Al-Quran yang saling berkait, yang saling beriringan dan saling digabungkan.
pendapat ini juga memiliki banyak pengikut ya. Kemudian di poin ketiga ada menurut Al-Quran menurut Al-Fara. Nah, Al-Quran di sini adalah berasal dari lafaz qarina. Qarina yang merupakan bentuk jamak dari kata qarinah yang berarti petunjuk atau indikator. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara satu dengan yang lainnya. Itu. Kemudian kita masuk ke poin yang keempat, ada menurut Az-Zujaz bahwasanya Al-Quran itu merupakan berasal dari kata al-qar'u yang mengikuti susunan pola dari wazan fu'lanun yang artinya al-jam'u atau kumpulan. Nah, argumen pendapat ini adalah karena Al-Quran ini terdiri dari kumpulan surat-surat dan ayat-ayat yang mana memuat kisah-kisah, perintah, dan juga larangan. Kemudian pendapat yang selanjutnya adalah menurut dari pendapat Asy-Syafi'i bahwasanya Al-Quran adalah isim alam atau nama asli. Al-Quran menurut Imam Syafi'i ini berasal dari kata apapun. Kemudian Abu Syubah juga menganggap bahwasanya pendapat Al-Lihyani adalah pendapat yang paling tepat karena pendapatnya adalah pendapat yang paling masyhur. Nah, Anda semua tentang pendapat Al-Quran ini adanya perbedaan pendapat bahwa dikarenakan adanya perbedaan dalam penyebutan unsur-unsur, sifat maupun aspek yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian perbedaan ini muncul karena kandungan Al-Quran itu sangat luas dan juga sangat komprehensif. Maka dari itu, para ulama banyak perbedaan dalam mendefinisikannya. Nah, kemudian ada beberapa hal nama-nama lain dari Al-Quran itu sendiri. Yang pertama adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini yang paling sering kita sebut ya. Kita menyebut Al-Quran itu dengan Al-Quran, dan ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, itu dia ya. Juga hal tersebut senada dalam Quran surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tarhamun. Nah, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Kemudian terdapat juga kata Al-Quran, juga penyebutan Al-Quran terdapat dalam Quran surah Thaha ayat ke-2, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad agar engkau menjadi susah. Nah, kata Al-Quran ini juga banyak lagi yang terdapat dalam Al-Quran, dalam surah-surah atau ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, kata kuncinya di situ adalah Quran, dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian selanjutnya adalah tentang Alkitab. Nah, Alkitab adalah nama lain dari Al-Quran. Alkitab ini atau Alkitabullah juga yang berarti kitab suci, yang bisa juga diartikan yang ditulis. Nah, hal tersebut terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian ada yang ketiga, Al-Furqan, yang artinya di sini pembeda. Maksud pembeda di sini apa, Bu? Nah, Al-Quran di sini maksudnya membedakan antara yang hak dan yang batil. Dalilnya terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ayat 1, yakni Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira.
Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Kemudian selanjutnya ada Az-Zikri yang berarti memberi peringatan. Al-Quran di sini Az-Zikri berarti pemberi peringatan kepada setiap manusia. Dalilnya juga terdapat dalam Quran surah Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Kemudian ada At-Tanzil yang berarti yang diturunkan. Dalilnya terdapat dalam Quran surah Asy-Syu'ara pada ayat 192. Nah, itu dia tentang pengertian dari Al-Quran dan juga pengertian dari nama-nama dari Al-Quran. Nah, yang terakhir, poin terakhir ya, tentang menganalisis perilaku orang yang memahami Al-Quran. Nah, Anda semua, kita sebagai manusia, khususnya yang beragama Islam, hendaknya menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Nah, setelah Anda semua memahami Al-Quran tersebut, sering-seringlah membaca Al-Quran. Al-Quran ini memuat berbagai pedoman dasar bagi manusia. Nah, Al-Quran inilah sebagai pedoman kita. Kita sebagai umat Islam menentukan hukum itu berdasarkan Al-Quran, kemudian berdasarkan sunnah juga. Nah, itu dia. Jadi dari penyampaian yang gue sampaikan adalah bahwa pengertian dari Al-Quran itu sendiri adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan dari malaikat Jibril, yang diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas, diturunkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Nah, itu dia pembelajaran kita ya. Jadi kita harus bisa mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran. Kalau bisa kita harus menghafalkannya. Sekurang-kurangnya itu di juz 30 bisa kita hafal. Nah, mungkin itu materi kita pada hari ini. Silahkan dibuka bukunya pada halaman ke-11. Di situ ada tugas. Tolong dikerjakan, kita kumpul minggu depan. Nah, mungkin sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf jika banyak terdapat kekurangan. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita akhir dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.